Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa. 2 orang kelompok ormas bentrok di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Diduga bentrok terjadi terkait dukungan paslon dalam pilkada dan sejumlah orang terluka akibat lemparan batu. Bentrokan terjadi di Jalan Silimakuta, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Diduga salah satu ormas berbaju loreng mendatangi lokasi rumah yang diduga sebagai posko pemenangan salah satu pasangan calon wali kota Pematang Siantar. Puluhan massa dari ormas lainnya yang juga pendukung salah satu paslon diserang lalu terjadi bentrokan hingga membuat sejumlah orang terluka akibat lemparan batu. Sejumlah warga panik karena bentrok terjadi di dekat pemukiman warga dan sangat meresahkan. Sangat kondisi ini menyongsong pemilu damai malah terjadi bentrokan yang merugikan masyarakat. Coba, ada minim dapat. Polisi yang datang sempat mengeluarkan tembakan peringatan untuk menghalau massa. Belum diketahui penyebab bentrokan yang terjadi hingga tengah malam hari. Namun diduga bentrok dipicu saling ejek terkait dukungan paslon dalam pilkada. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu 3 pelaku politik uang di mana 1 diantaranya aparatur sipil negara ditangkap di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Para pelaku diketahui merupakan tim sukses salah satu calon bupati. Inilah video amatir saat petugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Humbang Hasundutan merugoki dugaan praktik politik uang di salah satu rumah di desa Sigulok, Sijamampolang, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. 1 wanita dan 2 pria yang merupakan tim sukses pasangan calon bupati tidak berkutik saat petugas menemukan uang tunai Rp300.000 dan kartu nama paslon di dalam banyak amplop yang sudah siap diedarkan jelang pencoblosan. Dari hasil pemeriksaan terungkap, 1 pelaku politik uang merupakan aparatur sipil negara di Pemkab Humbang Hasundutan. Dan uang yang ditemukan dari 3 pelaku berjumlah Rp131 juta. Kartu nama pasangan calon dan juga pungutan dia terima uang dari masyarakat yang didapat oleh tim sukses tersebut. Sejauh ini memang setelah kita lakukan pendalaman itu ada diduga oknum ASN yang dari pihak perempuan. Ketiga pelaku politik uang ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Ketiganya diancam hukuman 72 bulan penjara. Dari Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Sementara itu di Goa, Sulawesi Selatan, praktik politik uang terjadi di lingkungan sekolah. Guru dan orang tua murid dibagikan amplop berisi uang Rp200.000 dan diminta mencoblos salah satu pasangan calon bupati 27 November besok. Iya. Tunjuki, yang mana? Yang mana? Yang mana kasih? Mana? Mana Ki? Yang mana? Oh yang jalan ke sana. Coba panggil Ki, mana itu? Panggil pemain. Jaga sini. Ini tadi ibu-ibu yang ada di sini. Video amatir ini memperlihatkan saat sejumlah orang tua murid baru saja mendapat amplop berisi uang Rp200.000 di lingkungan sekolah di Somba Opu, Goa, Sulawesi Selatan. Selain menerima uang, para orang tua murid ini juga diarahkan agar mencoblos salah satu pasangan calon bupati pada 27 November. Diduga uang serangan fajar ini dibagikan seorang oknum guru aparatur sipil negara. Bawaslu Goa sudah mendapatkan laporan dan mengamankan barang bukti uang. Sejak memasuki masa tenang, Bawaslu Goa mengaku telah menerima 6 laporan terkait dugaan politik uang. Di masa tenang ini ada laporan yang masuk dengan kasus yang viral itu berkaitan dengan dugaan praktik politik uang. Update infonya yang saya terima sudah melaporkan dari salah satu pihak calon yang menyampaikan ke Bawaslu. Update yang paling terakhir ini dari 55 kasus itu ya 6, kemudian tambah 3. Baik, marak serangan fajar ini Pak di masa tenang. Ini laporannya Kak apa Kak yang tadi yang viral itu Kak? Dugaan praktik politik uang. Bawaslu akan meminta klarifikasi oknum guru dan sejumlah ASN yang diduga mengkampanyekan salah satu pasangan calon. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.
Pemirsa, KPU Kabupaten Kerinci Jambi mulai mendistribusikan logistik Pilkada serentak 2024 ke sejumlah daerah terpencil. Meski terhalang jarak dan medan yang sulit dilalui, namun tak menyurutkan petugas untuk memastikan surat suara terkirim tepat waktu. Penyaluran logistik Pilkada serentak di Kabupaten Kerinci Jambi, panitia harus menghadapi jalur ekstrim saat pendistribusian logistik demi terlaksananya pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Perjalanan distribusi logistik ke lokasi terpencil ini diangkut menggunakan mobil double gardan dan sepeda motor off-road, terutama untuk 3 TPS di 3 desa Kecamatan Siulak Mukai yang masuk ke dalam kategori daerah terluar, terpencil, dan terjauh di Kabupaten Kerinci. Setelah menempuh jalan ekstrim berlumpur dan jalur perbukitan terjal selama 7 jam perjalanan, akhirnya petugas berhasil mencapai lokasi di 3 desa tersebut. Karena jarak tempuh serta waktu tempuhnya cukup jauh, bisa sampai 6-8 jam. Kita memastikan bahwa seluruh logistik ini harus sampai, makanya kita fokuskan di awal di Kecamatan Solomukai, itu ada 3 desa. 3 desa terdiri dari 3 TPS. Logistik disimpan di kantor desa dan melanjutkan perjalanan ke desa Pasir Jaya serta Sungai Kuning. Bahkan petugas harus bermalam di desa tersebut sebelum kembali esok harinya. Dalam pendistribusian logistik Pilkada serentak ini, KPU bersama Bawaslu dan anggota TNI Polri ikut mengawal proses pendistribusian. Dari Kabupaten Kerinci Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemerintah memastikan korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan tempat pemungutan suara di pengungsian warga yang terdampak letusan Gunung Lewotobi laki-laki. Ada 22 TPS yang disiapkan untuk pencoblosan di daerah pengungsian dan ada 2 TPS di wilayah perbatasan. Koordinasi dengan Forkopimda Provinsi NTT dan juga Flores Timur serta Sika agar memastikan seluruh warga di pengungsian ini bisa menggunakan hak pilihnya, baik warga yang difasilitasi di pengungsian oleh pemerintah maupun warga yang mandiri. Ada 22 TPS yang kami siapkan untuk pencoblosan di daerah pengungsian dan ada 2 TPS di wilayah perbatasan yang disiapkan dikoordinasikan oleh pemerintah. Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews yang bersama saya Prisa Sombodatu. 10 korban longsor yang dinyatakan hilang di Desa Semangat Gunung Kabupaten Karo, Sumatera Utara sudah berhasil ditemukan. Ke-10 korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia akibat tertimbun material longsor. Dari kedua korban longsor yang dinyatakan hilang di Desa Semangat Gunung Kabupaten Karo, Sumatera Utara telah berhasil menemukan ke-10 korban. Seluruh korban yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia akibat tertimbun material longsor. Jenazah para korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe untuk proses identifikasi sebelum nantinya diserahkan ke pihak keluarga. Meski seluruh korban sudah ditemukan, tim gabungan masih terus melakukan pemantauan guna mengantisipasi adanya korban lain yang belum terdata. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di saat-saat terakhir kita hendak menghentikan pencarian pada hari ini pukul 18. Akhirnya kita menemukan korban yang terakhir dari 10 orang korban yang kemarin dilaporkan kepada kita. Jadi pada hari ini kita sudah mendapatkan 6 orang korban lagi, menyusul 4 orang yang sudah kita temukan di hari Minggu 24 November kemarin. BPBD Kabupaten Karo juga akan melakukan pembersihan jalan yang menutup akses warga Desa Semangat Gunung dengan Kota Brastagi. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Kita beralih pemirsa ke banjir lahar dingin dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur NTT menerjang akses jalan utama Kecamatan Wulang Gitang. Akibatnya akses jalan terputus dan warga sulit untuk beraktivitas. Rumpul dan juga batu-batuan dari banjir lahar dingin yang penuh jalan
penuhi jalan utama Kecamatan Wulanggitang, membuat sejumlah kendaraan sulit untuk melintas dan warga sulit untuk beraktivitas. Kondisi ini juga mengakibatkan jalur transportasi antar desa terputus. Beberapa desa terdampak melaporkan terganggunya akses logistik sehingga warga terpaksa mencari jalur alternatif yang lebih jauh. Sementara itu pemerintah daerah bersama BPBD Flores Timur telah terjunkan tim ke lokasi untuk penanganan darurat. Pemerintah kini fokus pada penanganan pasca bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah akan mulai dari relokasi dan juga pembangunan hunian sementara. Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, menekankan bahwa pemerintah terus memastikan pelayanan terhadap pengungsi bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki berjalan dengan baik. Hal itu disampaikan usai melaksanakan rapat koordinasi terhadap kondisi logistik dan hunian sementara bersama Wamendagri Bima Arya, Kepala Badan dan Kepala Daerah saat berkunjung ke kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Tetap dimaksimalkan di pengungsian yang tersentralisir maupun di pengungsian mandiri di kerabat-kerabat mereka. Yang kedua, pembangunan huntara tadi kita juga sampaikan ini sudah proses berjalan, pembangunan hunian sementara untuk para pengungsi dibangun oleh BNPB, dibantu oleh TNI, Polri, lokasinya sudah clear, pembangunan sudah dimulai. Finalisasi hunian sementara dan hunian tetap akan ditetapkan dalam beberapa hari ke depan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Krisna Nugraha, Rizky Iqbal, iNews melaporkan. Dan pemirsa, aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki masih terus erupsi hingga saat ini. Donasi sebesar 250 juta pun diserahkan Ketua MPR RI yang merupakan uang dari hasil sapi di Lampung. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki mengakibatkan puluhan ribu orang di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengungsi menjadi keprihatinan dan perhatian Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Untuk membantu masyarakat yang tertimpa musibah, Ahmad Muzani memberikan bantuan sebesar 250 juta rupiah yang merupakan hasil lelang sapi di Lampung. Karena itu kami berharap ini bisa diteruskan ke korban di NTT dan ini adalah bentuk dari perhatian para peternak sapi kepada saudara-saudaranya dan sahabat-sahabatnya yang terkena musibah di Nusa Tenggara Timur. Hanya dengan begitulah para peternak, para penggemuk sapi bisa memberi perhatian kepada saudara-saudaranya di Nusa Tenggara Timur. Mudah-mudahan ini bentuk empati, bentuk simpati, dan bentuk perhatian kepada saudara-saudaranya dari para peternak, penggemuk sapi di seluruh Indonesia. Bantuan pun disalurkan lewat Basnas yang menjadi lembaga mengumpulkan dana masyarakat terpercaya jadi alasan untuk berdonasi. Basnas pun membuka donasi untuk para korban erupsi Gunung Lewotobi yang akan diberikan kepada para korban menyesuaikan kebutuhan, salah satunya rumah hunian tetap. Kami akan lakukan open donasi untuk Lewotobi. Startnya saat sekarang ini dan seterusnya nanti akan kami umumkan karena kami melihat bahwa letusan Gunung Lewotobi laki-laki di NTT itu sangat masif dan korbannya juga sangat banyak sekali. Diharapkan bantuan diberikan tepat sasaran. Pasalnya kini sebanyak 13.240 warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi, 5.607 diantaranya mengungsi di 6 lokasi. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Zulkarnain, Aris Setiawan, iNews melaporkan.